Ini adalah kamera terbaru dari Fujifilm, Fujifilm X-E4. Fujifilm X-E4 atau X-E4 ini termasuk dalam jajaran rangefinder dari Fujifilm. Jadi di rangefinder Fujifilm ini kan ada X Pro Family yang sekarang udah di X Pro 3, terus ada X100 Family yang sekarang udah di X100V. Kamera Fujifilm X-E4 ini bisa dibilang generasi kelima dari X-E Family. Kenapa generasi kelima? Karena dia itu ada X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, baru X-E4. Jadi di X-E2 itu dia muncul dua kali, 2 dan 2S. Nah, dari X-E3 sendiri ke X-E4 itu cukup jauh range-nya. Jadi X-E3 itu rilis di 2017 dan X-E4 ini rilis di 2021. Dari desainnya, bentuk kameranya tetap menganut rangefinder seperti yang gue bilang tadi. Cuman dia tetap nggak punya si parallax viewfinder seperti mungkin X Pro atau X100. Sekilas kamera ini tuh compact banget, jadi simple dan kecil, apalagi kalau misalnya kalian menggunakan si pancake 27mm nya. Berbeda dengan Fujifilm X-E3, di X-E4 ini gripnya tidak memiliki lengkungan di X seperti di kamera-kamera Fuji sebelumnya, jadi dia benar-benar rata. Nah, ini sebenarnya enak, cuman takutnya sih ya licin aja sih, takutnya licin gitu. Kalau misalnya kalian lagi hunting terus licin terus nggak pakai strap, itu kemungkinan jatuh mungkin ada. Tapi gara-gara dia nggak ada lengkungan, ini ngebuat kamera ini tuh compact, terlihat compact, simple. Mungkin kayak kamera pocket digital. Mungkin si Fujifilm juga tahu karena gripnya ini mungkin nggak nyaman kadang-kadang ataupun untuk dipakai lebih lama, jadi juga ngeluarin extender gripnya untuk penggunaan si X-E4 ini, yang ngebuat kamera ini jadi lebih enak dipegang. Kamera ini memiliki sensor 26,1 megapiksel dengan tipe APS-C X-Trans 4. Juga sudah dilengkapi dengan X prosesor 4 yang berarti sudah sama dengan X-T4 dan X100V. Untuk bersettingnya sampai 8 fps jika menggunakan mechanical shutter dan 20 fps jika menggunakan electronic shutter. Di Fujifilm X-E4 ini sudah memiliki 18 film simulation yang berarti sama seperti di Fujifilm X-E10. Untuk function button, kamera ini dibuat lebih minimalis karena function buttonnya dikit banget gitu loh. Kayak di bagian kanan pun cuma ada 3, ada joystick dan 2 menu. Di bagian atas pun cuma ada shutter speed, tombol shutter, terus exposure, menu Q, sama ISO untuk setelan pabrik. Dan 3 lainnya itu seperti tombol delete, menu drive, terus play, dan satu lagi ada button lagi. Di bagian shutter speed sendiri terdapat satu menu baru, yaitu menu P atau program P. Nah, mungkin itu untuk pengaturan secara umumnya. Jadi kalau misalnya di shutter speed kan ada A untuk auto shutter speed, sedangkan P mungkin dia akan berpengaruh terhadap shutter speed dan diafragma. Untuk di sebelah kiri itu terdapat USB-C, HDMI, dan mic. Oh iya, di boxnya itu tidak terdapat charger, jadi kita mungkin bisa nge-charge-nya lewat si USB-C. Tapi terdapat adapter USB-C untuk ke headphone jack. Jadi di kamera ini kalian bisa mendengarkan hasil video yang sudah kalian record menggunakan si headphone jack. Untuk memory slot sendiri itu ada berbarengan di baterai dan cuma ada satu memory slot. Dan gue juga sempat mencoba kamera ini, ya pengen tahu aja experience untuk penggunaan kamera ini kalau lagi di bawah hunting tuh gimana. Ibu, jadi kita pakai kunci. Pakai grip ini, grip extender jadi enak megangnya, sumpah beneran. Gue jujur baru kali ini nggunain si klasik negatif. Jadi kalau di kamera-kamera sebelumnya itu belum ada. Kayak si gue sebelumnya gue pakai X-T2. Jadi X-T2 ini belum ada klasik negatif dan kali ini gue baru nyobain.
Jangan takut. Eh. Seru juga. Kamera Fujifilm X-E4 ini sudah bisa merekam DCI 4K 30 IPS 420 8-bit internal video recording. Untuk Full HD udah bisa hingga 20 IPS dan 10 kali slow motion. Tetapi kamera ini tidak memiliki image stabilization, jadi kemungkinan untuk goyang saat merekam itu sangat ada. Yang menarik dari kamera ini, layar monitornya udah bisa di flip screen, jadi udah kayak mungkin Alpha 6400 ya. Tapi flip screennya berbeda dibanding si Fuji X-S10. Kalau misalnya Fuji X-S10 kan dia flipnya ke samping, sedangkan si X-E4 ini dia flipnya ke atas. Di layar monitor sendiri, kamera ini sudah menggunakan touchscreen, tapi hanya untuk touch area, untuk foto. Tapi kalau misalnya untuk menu itu belum bisa, jadi cuma untuk foto sama fokus area. Kamera ini bisa memiliki ISO terkecil tuh hingga 80. Jadi kalau misalnya kalian dalam kondisi yang sangat terang, itu bisa menggunakan ISO 80 untuk mengurangi terangnya itu. Lensa terbaru 27mm Mark II f2.8 ini sudah dilengkapi dengan angka aperture pada lensanya. Jika dilihat, lensa ini tidak memiliki distorsi, atau ya tidak terlihat lah distorsinya pada hasil kamera dari lensa ini. Tetapi lensa ini memiliki vignette pada hasil fotonya, jadi terkadang ada hitam ataupun shadow kecil di pinggir-pinggir foto yang membuat si hasil foto ini itu tidak clean. Ini dari lensa ini adalah autofocusnya itu berisik. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerekam dengan menggunakan autofocus ataupun lagi moto dengan autofocus, si lensanya ini tuh ikut berisik. Jadi dia motornya itu berisik gitu loh. Mungkin karena karena lensa ini pancake juga. Oke, sekian review Fujifilm X-E4 dari gua. Kalau misalnya ada komentar boleh tulis di bawah. Dan gua Rifki Dimas, salam klik.